Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat cerita, siang ini kita akan mendiskusikan bersama terkait dengan tema salah satu tokoh yang bernama Muhammad Hatta. Karena ada interupsi yang ilegal tadi, saya perkenalkan dulu. Nama saya Fadil Mubarak, mahasiswa semester 3 di kampus Yogyakarta. Baik, saya akan melanjutkan. Siang ini kita akan membahas salah satu tokoh penting, seorang proklamator, seorang tokoh bangsa, seorang bapak koperasi yang tak lain adalah Muhammad Hatta. Lahir tanggal 12 Agustus 1902 dan meninggal pada tanggal 14 Maret 1980. Berarti beliau berusia sekitar 78 tahun. Mungkin koreksi kalau hitung-hitungannya salah. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang terkenal dengan kekentalan agamanya, karena memang kakinya beliau itu seorang tokoh agama. Oleh karenanya pribadi seorang Muhammad Hatta sangat kental sekali dengan kedekatan beliau dengan bidang agama, begitu. Kemudian beliau melanjutkan sekolahnya dari SD sampai SMA di tanah kelahiran beliau di daerah Sumatera, kemudian pergi ke Jakarta dan melanjutkan bidang pendidikannya di tingkat universitas pada tahun 1921 sampai 1931. Sekitar 10 tahun beliau berkuliah di Rotterdam University, Erasmus Rotterdam University. Sampai sekarang itu ada salah satu bangunan di kampus Rotterdam itu, salah satu bangunannya itu disebut sebagai Muhammad Hatta Building. Isinya itu sebenarnya bangunan baru, isinya itu kisaran seperti asrama mahasiswa, cuman dinamai Muhammad Hatta Building. Itu salah satu pemberian yang diberikan oleh universitas untuk mengenang sumbangsih seorang Muhammad Hatta sebagai tokoh bangsa di Indonesia, begitu. Kemudian ini kita mengenal secara periodik dulu. 1921-1931 di Belanda. Ketika di Belanda, beliau selain aktif untuk mengikuti perkuliahan, di samping itu beliau juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia namanya, seperti Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia, cuman namanya PI, Perhimpunan Indonesia. Banyak tokoh-tokoh bangsa kita yang berkesempatan untuk kuliah di Belanda itu termasuk dalam perserikatan ini, namanya Perhimpunan Indonesia. Itu mencakup tokoh-tokoh bangsa lainnya seperti Muhammad Syahrir dan lain sebagainya yang memiliki kesempatan untuk kuliah di Belanda. Kemudian ketika beliau kembali ke Indonesia, memberikan sumbangsinya terhadap pemikiran bangsa dan juga pada saat itu dikenal sebagai tokoh proklamator juga. Ketika 1931, ketika usia 19 di tahun 1936 sampai kisaran 1942, beliau telah mengalami pengasingan, dan ketika di tahun segini dari 1936 sampai 1942, beliau itu sempat diasingkan di Banda Neira, salah satu pulau, di mana emang di situ itu beliau itu mendekam ini diasingkan oleh Belanda karena disinyalir berbahaya terhadap perkembangan penjajahan Belanda pada saat itu. Beliau itu diasingkan ketika itu bersama Muhammad Syahrir dan juga Dr. Iwa namanya. Ketiga tokoh ini salah satu sumbangsinya ketika di Banda Neira, beliau itu membangun suatu koperasi, namanya itu Koperasi Prambon namanya. Nah, disitulah pertama kali Muhammad Hatta itu mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah beliau bawa di Belanda. Jadi ketika di Belanda itu beliau itu masuk kuliah di bidang ilmu perdagangan dan ilmu ekonomi. Disitulah beliau pertama kali belajar tentang ilmu ekonomi, dan juga ketika di Belanda itu memiliki kesempatan untuk pergi ke negara Skandinavia, itu negara-negara pesisir.
di Eropa, dan ketika beliau ada di Swedia, beliau itu mendapati suatu sistem ekonomi masyarakat di mana yang menggerakkan dan juga yang mengelola dan juga pemilik modalnya itu semuanya berasal dari rakyat. Dan pada saat itu barang-barang yang dikelola itu pun dijual kembali kepada rakyat, sehingga itulah salah satu sumber pemikiran beliau sehingga menerapkan sistem koperasi yang ada di Indonesia. Jadi sumbangsinya ketika beliau berangkat belajar di Rotterdam di Belanda, kemudian pergi ke Swedia dan melihat suatu sistem perekonomian yang berjalan di sana, sepertinya beliau itu memikirkan sesuatu hal yang luar biasa yang akan diterapkan di Indonesia. Sepertinya dengan sistem perekonomian rakyat yang bertemakan rakyat seperti ini cocok diterapkan di negara-negara berkembang, salah satunya di negara Indonesia. Oleh karenanya beliau pertama kali mencoba untuk mengaplikasikan pemikiran tersebut tentang koperasi itu di Banda Neira ketika di pengasingan. Jadi ceritanya ketika di pengasingan itu bersama dua kawannya itu, Muhammad Syahrir dan juga Dr. Iwa, itu beliau mencetuskan namanya koperasi Prambon. Koperasi Prambon itu begini sistemnya. Jadi nelayan-nelayan dan juga orang yang bekerja di ladang, Muhammad Hatta itu membuat suatu institusi yaitu koperasi, sehingga nelayan itu hasil tangkapan ikan dan lain sebagainya, hasil tangkapan laut itu akan diberikan ke Muhammad Hatta melalui koperasinya itu. Kemudian Muhammad Hatta ini sebagai pengurus untuk mengelola itu, sehingga tugas beliau itu untuk mendistribusikan dan menjual ulang kepada rakyat-rakyat di sekitar itu dengan harga yang lebih murah daripada para pengepul, begitu. Jadi disebut tangan pertama di koperasi tersebut, sehingga barang berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat dan kembali kepada rakyat. Itu sebenarnya sistem pertama kali koperasi dijalankan oleh Muhammad Hatta, dan itu sangat berjasa sekali kepada warga di sekitar Banda Neira pada saat itu. Itulah salah satu mungkin terobosan pertama kali dalam bidang koperasi yang dilaksanakan Muhammad Hatta. Sebenarnya koperasi sendiri pencetusnya bukan Muhammad Hatta. Koperasi ini sudah berlangsung lama ketika Belanda menjajah Indonesia. Itu pertama kali didirikan namanya Pati Purwokerto. Itu didirikan sekitar abad 19, jadi sekitar 1800-an itu sudah ada. Namun karena banyak timpang tindih seperti korupsi dan lain sebagainya, itu sempat redup, dan ketika Muhammad Hatta kembali ke Indonesia, itu membuat suatu revolusi koperasi seperti itu, dan itu berjalan lancar ketika di Banda Neira, begitu. Oke. Kemudian tanggal-tanggalnya seperti itu. Kemudian pada tahun 1945 beliau menjadi wakil presiden. Kemudian kemudian yang nggak tahu mungkin lebih identik dengan lagu-lagu dengan anak-anak senja. Kemudian pada tahun ini saya sebutkan tahun-tahun penting dari kehidupan Muhammad Hatta. Kemudian pada tahun 1956 karena konflik pemikiran dengan Soekarno, beliau resign dari sebagai wakil presiden, turun. Dilantik sebagai Bapak Koperasi pada tahun 1953, berarti di sini Bapak Koperasi. Pada tanggal 12 Juli. Ini bertepatan dengan Kongres Koperasi Nasional Indonesia yang dilaksanakan di Bandung. Kemudian disahkan waktu itu beliau melalui inovasi dan pemikirannya ditetapkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia, begitu. Kemudian 1956 turun menjadi wakil presiden, habis itu menjadi tokoh bangsa. Kemudian pada tahun 1980 beliau wafat dan dimakamkan di pemakaman bangsa, pemakaman rakyat biasa, namanya di pemakaman Tanah Kusir, Jakarta. Itu adalah salah satu bentuk kecintaan beliau terhadap rakyat Indonesia. Beliau tidak mau meskipun tokoh nasional dan tokoh bangsa tidak mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, akan tapi salah satu keinginan beliau itu memang untuk dimakamkan di makam rakyat jelata. Salah satunya yang sekarang yaitu di Taman Kusir di Jakarta.
Ini adalah periode kehidupan beliau, bagaimana kiprahnya dari lahir sampai meninggal. Ini adalah catatan-catatan penting bahasa Indonesia terkait dengan kiprah seorang Bung Hatta sebagai tokoh proklamator dan sebagai bapak koperasi. Kita sekarang masuk ke pemikiran-pemikiran beliau. Pemikiran beliau yang paling fenomenal sebenarnya ada dua tema. Yang pertama itu kedaulatan rakyat dan juga demokrasi. Kemudian yang kedua, karena beliau ini identik dengan sektor ekonomi, pemikiran yang paling fenomenal tetap ada di koperasi. Tapi yang sekarang yang akan kita bahas, kita akan lebih condong kepada pemikiran pertama tentang kedaulatan dan demokrasi, tentang kedaulatan rakyat dan demokrasi. Mungkin ketika filsafat ekonomi ada yang ingin membahas koperasi, monggo silahkan. Sebenarnya saya dari dulu suka membahas seorang tokoh yang menjadi wakil. Karena kenapa? Seringkali wakil itu terpinggirkan dari rentetan penghargaan, rentetan pengakuan dan lain sebagainya. Padahal dari dulu namanya wakil, apalagi wakil presiden, itu cenderung memiliki otak yang jenius dan juga pemikiran yang bagus. Contohnya Muhammad Hatta, contohnya Yusuf Kala, contohnya Adam Malik, dan banyak wakil-wakil presiden yang bagi saya itu keren-keren secara pemikiran. Jangan secara pemikiran, ya. Ada Megawati. Lah gak ada yang bilang gak bagusan, bagus. B.J. Habibie pemikirannya bagus. Kemudian yang terakhir kan sekarang kan Kiai Ma'ruf, bagus. Dan rata-rata kenapa kalau saya perhatikan itu rata-rata wakil presiden itu memiliki pemikiran dalam bidang ekonomi. Rata-rata seperti itu. Contohnya seperti Muhammad Hatta, Budiono, Megawati, masih ada lah ekonominya dikit. Terus lah Kiai Ma'ruf Amin juga di sektor ekonomi, kebetulan urusannya di kampus saya dulu ekonomi syariah. Jadi menarik bagi saya mengkaji seorang wakil di mana-mana karena bentukannya adalah nomor 2 selalu terpinggirkan. Tapi bagi saya nomor 2 itu selalu menjadi otak mikir dari antara nomor 1. Karena nomor 1 biasanya dia itu yang show up ke atas sebagai pelampias, sebagai penggerak pertama. Sedangkan yang mikir itu sebenarnya konsep awal saya lebih setuju konsepsi struktural organisasi seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah seorang pemberani sebagai ketua, pemberani, dan juga yang action. Terus wakilnya itu sebagai pemikir, begitu. Jadi begitu. Jadi menarik sebenarnya. Apalagi saya ketika membaca ini buku utamanya Demokrasi Kita, malah saya seolah terpecah pemikirannya. Saya lebih menarik ketika membaca buku ini, saya justru terperangkap dalam satu kajian yang sangat menarik di luar pembahasan ini justru, yaitu terkait dengan dikotomi pemikiran antara Muhammad Hatta dan juga Soekarno. Itu jauh lebih menarik sepertinya. Kenapa beliau sampai mengundurkan diri jadi wakil presiden, perpecahan pemikiran antara seorang dua tokoh bangsa, dan sama-sama pemikirannya sama-sama bagus, relevan. Cuman Bung Hatta menitik beratkan pada ketika mengirim surat, ada di halaman terakhir buku ini, beberapa kali mengirimkan surat kepada Soekarno. Intinya seperti sindiran, gagasan Anda itu terlalu ilusi bagi saya. Gagasan Anda itu bagus untuk menjadi suatu konsepsi, tapi susah ketika diaplikasikan. Ayolah kita lebih realitas memandang bangsa ini seperti apa. Seperti itu catatannya. Jadi mungkin pemikiran seperti Nasakom yang kelihatan bagus di atas sebagai konsepsi gagasan dasar itu bagus, tapi menurut Bung Hatta itu susah diaplikasikan begitu. Diaplikasikan kepada bangsa Indonesia yang heterogen seperti ini begitu. Itu bagi saya nangkap justru itu yang lebih menarik di buku ini. Sebenarnya seperti tema kedaulatan rakyat dan demokrasi sepertinya sudah lumrah kita ketahui bersama. Cuman ada hal yang menarik nanti. Kita masuk ke kedaulatan dan demokrasi. Kedaulatan rakyat, hemat Muhammad Hatta, kedaulatan rakyat itu adalah di mana suatu rakyat yang mengurusi sebagai raja untuk rakyat lainnya. Jadi ada suatu daerah memiliki rakyat, rakyat itu adalah raja yang mengurusi rakyat yang ada dalam daerah tersebut.
Jadi yang memimpin, yang mengelola dan yang mengatur adalah rakyat untuk rakyat. Jadi begitu. Jadi kedaulatan rakyat tidak boleh diatur dan tidak boleh dirajai oleh suatu komunitas kecil, oleh suatu pemodal, oleh suatu orang bangsawan dan lain sebagainya. Suatu rakyat haruslah dikontrol dan dikelola oleh rakyat itu sendiri. Oleh karena yang kedaulatan rakyat itu harus segera dibentuk di Indonesia begitu. Itu hemat Muhammad Hatta yang sebenarnya. Jadi kalau ada negara, suatu negara yang memiliki rakyat dan bangsa kemudian diatur dan dikelola oleh suatu raja, oleh suatu konglomerat, oleh suatu ningrat yang pada akhirnya bernuansa kepada feodal, yang pada akhirnya bernuansa sebagai kapital, itu sebenarnya tidak ada unsur-unsur kedaulatan di situ. Yang namanya kedaulatan itu hanya satu, yaitu kedaulatan rakyat. Rakyat yang dipimpin, yang dirajai oleh rakyat itu sendiri, begitu. Itu hemat Muhammad Hatta yang sederhana yang sudah lumrah kita ketahui bersama. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah sebenarnya jantung dari kedaulatan rakyat itu satu, dan di mana-mana tetap seperti itu, yaitu musyawarah dan mufakat. Itu jantungnya. Baik kita pelajari itu dalam Islam, baik kita pelajari itu dalam teori Barat, baik kita pelajari itu dalam perilaku dan adat asli Indonesia. Jantung dari kedaulatan rakyat itu musyawarah mufakat. Namun kata Muhammad Hatta, untuk mengelola suatu bangsa, untuk mengelola suatu negara sehingga menjadi sistem pemerintahan nantinya, maka jantung ini, musyawarah mufakat ini dijadikan penyesuaian semaksimal mungkin. Oleh karenanya kalau misalkan di Indonesia yang memiliki bangsa yang banyak sekitar 207 juta, itu menggunakan sistem perwakilan melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, jadi konsep seperti ini sebenarnya sudah mewakili dari konsepsi kedaulatan rakyat yang dicita-citakan oleh Muhammad Hatta, begitu. Kemudian ketika rakyat dijadikan sebagai pemerintah untuk memerintah rakyat itu sendiri, ada satu konsep dasar kata Muhammad Hatta. Konsep dasarnya adalah ketika rakyat diberi tanggung jawab sebagai pemerintah, konsekuensi logisnya adalah maka rakyat itu sendiri bertanggung jawab untuk mengikuti dan mentaati seluruh peraturan yang sudah dibikin oleh rakyat itu sendiri. Itu paradigma dasar dari kedaulatan rakyat, begitu. Ini saya ngomong seperti ini seperti menjelaskan apa itu Indonesia, tugas DPR gitu, sama sebenarnya. Cuman kebetulan Muhammad Hatta itu memberikan suatu teori yang sudah kita ketahui secara lumrah bersama, begitu. Kemudian kedaulatan rakyat itu sendiri, kedaulatan rakyat itu sendiri secara sistem itu namanya nanti akan disebut sebagai sistem demokrasi. Muhammad Hatta memberikan catatan penting terhadap perkembangan demokrasi yang ada di dunia, yaitu demokrasi Barat yang pada saat ini kita sebut sebagai demokrasi pincang kata Muhammad Hatta. Kata Muhammad Hatta dengan alasan-alasan yang fenomenal yang sangat menarik. Yang pertama, mari kita, kalau kata Muhammad Hatta dalam judulnya itu, mari kita pilah bagaimana sebenarnya wujud dari demokrasi Barat itu sendiri gitu. Sebenarnya demokrasi Barat itu yang dimulai dari abad pertengahan itu, yang pada akhirnya akan selesai pada revolusi Prancis itu 1789 kalau salah mungkin. Itu sebenarnya gereja itu memiliki satu cita-cita yang sangat yang sangat agamis sekali. Cita-cita itu berlandaskan kepada satu persepsi awal, yaitu universalisme, yaitu terkait dengan keumuman. Jadi melalui prinsip ini, gereja itu mengatakan bahwasanya hak kamu perorangan itu berkaitan langsung dengan hak orang lain. Oleh karenanya eksistensi gereja itu mengatur hak-haknya orang lain agar tidak bertentangan dengan hak-hak orang lain yang ada di bawah kekuasaannya gereja itu. Oleh karenanya waktu itu ketika zaman pertengahan itu, gereja itu menjadi sentra pemikiran dan sentra kehidupan. Apa-apa diatur oleh negara terkait dengan ekonomi, politik dan lain sebagainya. Awalnya berlangsung secara damai karena basisnya adalah agama. Karena agama dari dulu selalu seperti itu. Ya, selalu seperti itu kan tekanannya. Cuma lama-lama masyarakat Eropa itu masyarakat Barat itu mulai menyadari lama-kelamaan pemikiran, gerakan, dan ekonomi mereka itu terbelenggu dalam tatanan gereja. Seperti contohnya ada tokoh ilmu alam waktu itu disebutkan di sini namanya Kopernikus. Itu seorang tokoh ilmu alam
yang mengatakan bahwasanya ini salah satu peran gereja yang mendesak secara pemikiran. Misalkan Kopernikus ini mengatakan sebenarnya sedari awal gereja itu mengatakan bahwasanya bumi itu adalah datar, tidak ada orang yang menentang tentang pernyataan dari pihak gereja, yaitu melalui Paus, karena Paus waktu itu dianggap sebagai utusan dari Tuhan dan jelmaan dari Tuhan begitu. Kemudian ada Kopernikus, seorang tokoh ilmu alam, mengatakan bahwasanya enggak, bumi itu bulat. Tahu apa yang dilakukan gereja itu? Dia tuh sudah mau dibakar di atas bebakaran dengan kayu-kayu yang tinggi. Kemudian pada saat itu dia terpaksa mengakui ya bumi itu adalah datar. Itu karena ketakutan dari segi pemikiran terhadap eksistensi dari gereja itu sendiri ketika era pertengahan. Jadi cita-cita universalisme yang dibangun dan diangkat oleh gereja ini lama-lama membuat manusia yang ada di barat itu mulai jenuh dan mulai menuntut haknya secara individu. Maka oleh karena itu setelah prinsip universalisme ini tumbang, maka muncul satu prinsip dasar lagi yang dibawa oleh personal manusia pada era pertengahan, yaitu prinsip individualisme. Individualisme itu menekankan bahwasanya setiap manusia itu terlahir secara merdeka dan hidup secara merdeka. Itu adalah gagasan George Rousseau. Itu prinsipnya seperti itu yang digagas oleh George Rousseau dan dipakai oleh kalangan individualisme ketika itu. Jadi kalau misalkan saya tulis di sini, ini adalah demokrasi cacat menurut Muhammad Atta dari latar belakangnya universalisme. Kemudian turun menjadi individualisme. Ya, ketika manusia mulai sadar akan peran mereka sebagai jati diri seorang person yang ada di dunia, yang mengharuskan kebebasan dalam pola pikir, kebebasan dalam ekonomi, kebebasan dalam individu, mereka menggunakan pemikirannya George Rousseau itu sebagai landasan berpikir dan landasan bergerak untuk menentang gereja pada saat itu. Oleh karenanya, ketika era pertengahan sampai revolusi Prancis yang terkenal ada humanismenya, kemanusiaannya, perikemanusiaan. Oleh karenanya disebut sebagai humanisme, sentris humanisme. Apa-apa itu segala unsur, segala hal yang terjadi itu menempatkan manusia sebagai objek utama. Itu ciri khas dari abad kebangkitan, era kebangkitan setelah abad pertengahan begitu. Yang berlandaskan utama kepada prinsip individualisme. Oleh karenanya pada saat itu, kebetulan saat itu gereja itu sudah mulai goyah. Ketika itu gereja itu sudah mulai disusupi oleh ningrat. Pada saat itu gereja itu melalui Paus itu sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala agama. Kemudian pada saat itu gereja itu disisipi oleh kalangan ningrat yang memiliki sumbangsi terhadap ekonomi suatu negara atau suatu bangsa. Kemudian dari ningrat itu diangkatlah sebagai raja. Ketika itu diangkatlah sebagai raja yang memiliki kekuasaan sebagai kepala negara tertentu. Pada akhirnya seorang raja ini menentang eksistensi Paus untuk memisahkan antara kepala negara dan juga kepala agama. Karena sudah terdesak, pada saat itu sudah masa-masa transisi antara peradaban pertengahan dan juga peradaban kebangkitan. Maka terpaksalah kekuasaan itu benar-benar terpisahkan. Paus memegang teguh kekuasaan dalam bidang keagamaan dan juga ningrat melalui seorang raja itu memegang teguh dalam bidang wilayah atau bidang kenegaraan. Oleh karenanya yang berkembang pada saat itu individualisme ini berubah menjadi era kapitalisme. Itu kan sisi silsilah secara periodiknya. Ini gereja. Di sini ada era kapitalisme. Pemodal dan raja.
Nah, dua kondisi inilah yang menuntut manusia pada saat itu untuk memberontak, sehingga pada ujungnya terjadilah revolusi Prancis. Karena diimpit oleh dua kondisi ini, kekangan dari gereja dan kekangan dari para pemodal, yang waktu itu sudah berlangsung era kapitalisme di barat, begitu. Nah, ketika individualisme ini muncul, yang pri kemanusiaannya itu muncul, sebenarnya muncul problem baru, kata Muhammad Hatta. Revolusi Prancis melalui slogan kebebasan, persaudaraan, apa satunya, dan kesetaraan, persamaan, itu memunculkan satu problema, suatu lubang besar sebenarnya yang harus diisi oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya revolusi Prancis dengan menggunakan konsep individualisme itu adalah demokrasi politik, kata Muhammad Atta. Dan demokrasi politik itu memang terjadi di barat, katanya. Sedangkan kenapa demokrasi politik itu hanya tidak mencakup juga hal lainnya seperti demokrasi sosial dan juga demokrasi ekonomi? Karena kapitalisme sudah terlanjur menjarah dunia barat. Yang bisa terselamatkan adalah hak-hak pribadi seorang warga negara pada saat itu, hak bicara, kemudian itu hak berpendapat. Sedangkan ekonomi sudah terkungkung dalam kungkungan pemodal dan juga kalangan ningrat melalui sistem kapitalisme itu sendiri. Sehingga kata Muhammad Hatta, demokrasi yang ada di barat itu gagal untuk menciptakan demokrasi yang berkedaulatan kepada rakyat. Karena demokrasi yang disebut Muhammad Hatta adalah demokrasi pincang, demokrasi yang hanya menyusur dalam sektor politik tapi tidak menyusur dalam sektor ekonomi. Karena ekonomi tidak memihak kepada rakyat sama sekali, seperti kajian kita terdahulu bahwasanya kapitalisme itu sudah terlanjur menyasar ketika era pertengahan dan juga era kebangkitan, begitu. Itu adalah salah satu kritik tertajam Muhammad Hatta terhadap demokrasi barat pada saat itu. Oleh karenanya demokrasi ekonomi yang dicita-citakan oleh Muhammad Hatta itu harus lahir dan harus memiliki keunikan yang benar-benar lahir dari pemikiran bangsa Indonesia itu sendiri. Apa kata Muhammad Hatta sebenarnya tidak pernah mengatakan salah satu konsep nama dari satu demokrasi ekonomi itu sendiri. Cuman lambat laun mulai terkenal namanya demokrasi gotong royong, gitu. Dengan pada prinsipnya itu di sini demokrasi ini yang berlandaskan kepada ekonomi, ya. Demokrasi gotong royong. Yang berlandaskan pada prinsip kolektivisme. Karena menurut Muhammad Hatta, demokrasi barat kalau misalkan murni diterapkan di Indonesia itu tidak cocok terhadap jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Ya memang dari awal itu terbiasa dengan konsep-konsep kolektif, bersama-sama, kolektif kolegial kata teman-teman mahasiswa sekarang, begitu. Dan tidak terbiasa dengan kehidupan yang sangat individu seperti yang ada di barat, begitu. Oleh karenanya Muhammad Hatta itu mengandaikan, katanya, jadi demokrasi gotong royong itu sederhananya adalah seperti demokrasi yang berkembang dan hidup di desa, namanya demokrasi desa. Beliau menjelaskan bahwasanya sebenarnya Indonesia pada sebelum penjajahan memang berbentuk feodal, pada jajahan juga feodal. Cuman dalam struktur bagian terkecil dalam pemerintahan suatu negara yang disebut sebagai desa itu, sebenarnya yang berkembang dan tumbuh di sana itu adalah demokrasi ekonomi, demokrasi desa yang menjadi contoh pencontohan Muhammad Hatta untuk diterapkan di Indonesia. Karena kenapa? Muhammad Hatta menjelaskan ada 4 unsur dalam demokrasi desa yang sudah berjalan lama sekali yang diterapkan di Indonesia. Dan itu katanya kalau mengutip falsafah Minangkabau, katanya sesuatu yang bertahan, kekal, dia tidak akan punah oleh zaman, katanya. Kalau dipakai sekarang ya ala-ala move on gitu. Kalau sudah terperangkap dalam, itu tidak akan pernah lekang oleh zaman, katanya. Begitu. Gitu, salah satu contohnya. Jadi demokrasi desa karena sudah tertanam dalam jati diri bangsa Indonesia yang pure, yang benar-benar murni dari bangsa Indonesia, meskipun berganti zaman, dia itu tetap karena sudah menjadi budaya, dia itu tetap dipakai dan berlaku sampai bergantinya zaman. Kata Imam Hatta seperti itu. Dan itu adalah demokrasi desa. Demokrasi desa itu memiliki 4 ciri unsur utama. Yang pertama itu Yang pertama itu adalah musyawarah dan mufakat. Ini ciri khas utama demokrasi desa. Kalau ada apa-apa di desa itu tidak ada yang namanya perwakilan. Semuanya itu
kalau ada permasalahan minimal diwakili oleh setiap kepala keluarga untuk menyelesaikan satu masalah. Dikumpulkan dalam satu kantor desa. Kalau dulu mungkin suatu tokoh desa kemudian menyelesaikan masalah secara musyawarah dan mufakat. Tidak ada keputusan terkait dengan problematika desa yang diputuskan secara otoritas seorang kepala desa, tidak ada seperti itu. Itu katanya salah satu ciri khas yang paling utama kan. Dan itu tidak akan punah sampai sekarang pun desa memang layaknya seperti itu karena dengan konsep gotong royong itu katanya. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua adalah konsep gotong royong katanya. Gotong royong di sini Muhammad Hatta itu mengartikan tidak hanya secara publik. Memang secara publik kadang kita gotong royong membersihkan selokan 17 Agustusan dan lain sebagainya, itu kan secara publik. Itu kan adalah definisi secara publik. Tapi tidak itu. Katanya di desa itu kita itu terbiasa gotong royong itu bahkan untuk keperluan pribadi. Bikin rumah, yang bikin siapa? Tetangga. Kalau sekarang aja karena kita nggak di desa, di desa. Kalau sekarang aja kita bikin rumah nyewa tukang gitu. Kalau kita kan desa biasanya di desa ya, itu di desa saya yang di Sampang itu tetap seperti itu. Jadi kalau bikin rumah yang bikin siapa? Tetangganya. Jadi bahkan untuk keperluan pribadi pun kita itu menerapkan gotong royong sebagai prinsip dalam berkehidupan katanya. Ini bikin rumah, kemudian bikin apa yang memiliki keperluan pribadi, hajatan, ada datangan haji itu kan kebutuhan pribadi. Cuman yang nolong sampai sekarang diterapinya tetangga-tetangga dan sebagainya. Apakah mereka dibayar? Kadang dibayar, kadang gitu ya. Kadang dibayarnya pakai beras dan lain-lain, kadang juga melalui uang. Karena juga ada yang gratis. Karena solidaritasnya adalah solidaritas gotong royong itu katanya. Kata Muhammad Hatta. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hak untuk memprotes setiap putusan yang dikeluarkan oleh raja atau orang yang berkuasa ketika itu katanya. Jadi yang paling biasa dilakukan oleh orang desa itu kalau ada suatu keputusan yang bertentangan dengan falsafah hidup mereka, kata Muhammad Hatta dalam bukunya itu, saya tidak tahu Muhammad Hatta itu mencontohkan daerah mana. Dia itu menyebutkan bahwasanya biasanya orang-orang desa itu akan berkumpul di alun-alun katanya, berkumpul di alun-alun secara berjemaah bersama-sama, kemudian duduk di alun-alun itu. Itu adalah salah satu bentuk protes yang dilakukan oleh desa kepada ya seperti itu. Ini katanya falsafah hidup desa kan ya. Itu untuk memberikan satu protes terhadap orang yang berkuasa ketika itu katanya. Kemudian yang terakhir adalah hak untuk pindah dari daerah yang tidak mereka sukai atau tidak sama dengan falsafah hidup mereka. Katanya begini, kata Muhammad Hatta. Jadi ini dalam arti lain sebagai kebebasan untuk memilih untuk tempat tinggal katanya. Jadi kalau misalkan kalau sudah membuat protes seperti itu tidak mempan kepada raja, tetap memberikan keputusan yang senonoh terhadap warganya, maka salah satu hak dan ciri khas seorang desa itu akan pindah ke tempat lainnya, akan pindah ke desa lainnya yang menurut dia sesuai dengan falsafah hidup mereka. Itu kebebasan untuk untuk berdiam dan tempat tinggal katanya. Jadi 4 ciri khas utama itu adalah sebenarnya menjadi ciri khas utama dari demokrasi desa, yang pada akhirnya itu menjadi sumber pemikiran dari Muhammad Hatta itu sendiri. Kenapa desa yang diambil? Logikanya begini kata Muhammad Hatta. Kenapa desa yang diambil? Karena sebenarnya tatanan yang pertama kali ditinggali oleh suatu penduduk itu pasti di desa. Karena di desa itu sendiri dia itu memiliki tanah yang dimiliki oleh dia sendiri, yang dia berkuasa atas tanah dia sendiri. Oleh karenanya mereka itu hidup di desa itu sesuai dengan tanah mereka sendiri, bukan tanah orang sendiri. Oleh karenanya desa dijadikan logika yang cocok kata Muhammad Hatta dengan falsafah hidup berkembang di desa pada saat itu. Begitu. Jadi inilah demokrasi gotong royong yang berlandaskan kepada kolektivisme menurut Muhammad Hatta untuk menutup suatu lubang besar yang ditinggalkan oleh demokrasi barat ketika itu. Begitu. Menyambung juga, dan apa sebenarnya dengan falsafah atau dengan 4 unsur ciri khas utama demokrasi desa itu, apa sebenarnya sumbangsinya Muhammad Hatta pemikirannya? Yaitu adalah demokrasi, ekonomi sama dengan koperasi, begitu. Jadi ada satu hal yang dilupakan oleh bangsa barat pada saat revolusi Prancis itu, yaitu adalah sektor ekonomi.
bangsa Barat sudah terbelenggu dalam satu sistem kapitalisme dan feodalisme ketika itu, sehingga untuk bebas dari jeratan itu sangat susah sekali. Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang pada awalnya tidak pernah. Berbeda dengan bangsa Indonesia yang dari awal itu memiliki sifat kolektif, sifat bersama-sama, sifat gotong royong, dan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kapitalisme dan feodalisme, katanya. Kata Muhammad Hatta seperti itu. Jadi ada satu cara bagaimana meningkatkan ekonomi bangsa Indonesia sehingga berlandaskan pada kedaulatan rakyat, yaitu demokrasi ekonomi melalui sumbangsi dalam pemikirannya, yaitu koperasi, begitu. Jadi Muhammad Hatta itu memiliki suatu imajinasi yang akan dia terapkan, salah satu di Banda Neira itu melalui koperasi, bagaimana satu sistem ekonomi itu dikembangkan, itu bermodal dan berasal itu dari rakyat dan dikelola oleh rakyat melalui perwakilannya, dan akan didistribusikan kepada rakyat itu sendiri. Ini adalah sistem koperasi yang berbeda dengan sistem kapitalisme, di mana pemilik modal dan direksi itu dimiliki oleh ringnirat dan kalangan-kalangan feodal. Ini sangat cemerlang sekali kalau mengingat sistem yang seperti ini. Kemudian Muhammad Hatta itu memiliki 3 sektor koperasi yang sangat mungkin untuk diterapkan. Yang pertama itu adalah sektor konsumsi. Ini diperuntukkan bagi kelas karyawan dan pegawai. Misalkan menyediakan makanan, menyediakan kebutuhan sehari-hari yang pada akhirnya nanti pegawai itu akan membeli, buruh itu akan membeli, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sektor produksi yang diperuntukkan bagi kalangan bukan. Produksi ini dimaksud Muhammad Hatta itu bagi kalangan nelayan, bagi kalangan peladang, petani yang akan menjual hasil dagangan, hasil lautnya itu kepada koperasi dan akan didistribusikan kepada masyarakat luas. Yang ketiga adalah sektor apa? Pinjam meminjam. Apa sekarang bahasanya kalau dalam sektor ekonomi? Ya itulah, kredit atau ya pinjaman lah, sistem kredit. Nah itu sektor yang ketiga itu diperuntukkan itu bagi siapa ya? Yang ketiga itu sektor pinjam meminjam atau sektor kredit visa, itu diperuntukkan untuk pembiayaan, untuk sektor umum, untuk seperti UKM dan sebagainya, untuk membuat suatu usaha. Maka sudah diingatkan itu. Jadi 3 sektor utama itu yang dimungkinkan menurut Bu Hatta untuk dimasuki dan untuk diterapkan sistem koperasi, sehingga nantinya akan Indonesia itu akan memiliki suatu demokrasi ekonomi yang berlandaskan kepada kedaulatan rakyat melalui implementasinya lewat koperasi, lewat sistem koperasi. Ini dan Muhammad Hatta sudah melakukan uji coba itu di Banda Neira dan terbukti berhasil katanya, sehingga memberdayakan masyarakat dan kedaulatan rakyat di Banda Neira menjadi tinggi, begitu. Ini adalah sistem kedaulatan rakyat dan sistem demokrasi yang diberikan dan diajukan oleh seorang tokoh bangsa, Muhammad Hatta itu sendiri. Kemudian sedikit menyinggung terhadap perselisihan Muhammad Hatta dan juga Soekarno, ini masih bersangkut paut dengan kedaulatan rakyat. Tadi kita membahas kedaulatan rakyat sebentar terkait dengan konstitusi. Saya akan melanjutkan. Kata Muhammad Hatta, sebenarnya konstitusi kita itu yang cocok itu adalah bersistem parlementer, katanya. Kenapa begitu? Karena kita itu sebenarnya sekitar 1946 sampai 1949 kita itu terperangkap dengan satu sistem negara, Republik Indonesia Serikat. Karena dirasa tidak cocok dengan sistem Indonesia yang menginginkan kedaulatan terhadap satu pemerintahan, tidak sesuai dengan RIS yang memiliki banyak negara waktu itu. Di jumlah sekitar 16 negara yang ada di Indonesia di RIS itu, karena tidak sesuai dengan falsafah kenegaraan bangsa Indonesia. Kemudian Muhammad Hatta itu dengan Sultan Syahrir itu memberikan suatu gagasan melalui kedaulatan rakyat. Sebenarnya konsep kedaulatan rakyat jika diterapkan dalam bidang konstitusi, yang paling mungkin dilakukan adalah konsep parlementer, dari demokrasi parlementer, katanya. Oleh karenanya itu diharuskan memiliki suatu Perdana Menteri untuk
sebagai kepala pemerintahan dan presiden sebagai kepala negara. Oleh karena itu, ketika tahun 1949 sampai 1960, ini kan Rusia. 1949 sampai sekitar 1960, kita itu memakai suatu demokrasi namanya demokrasi parlementer. Kenapa begitu? Rata beranggapan seperti ini. Dengan adanya demokrasi parlementer, konstitusi parlemen itu semakin kuat. Karena kenapa? Karena di situ diharuskan memiliki, bukan diharuskan, di situ dianjurkan suatu negara memiliki partai politik yang banyak, katanya, kata Monata. Waktu itu Monata itu beranggapan bahwasanya semakin banyaknya partai politik, maka semakin banyak pula partai yang kontra terhadap pemerintah. Dan kontra terhadap pemerintah, ketika musyawarah memberikan suatu sumbangsi pemikiran yang berbeda, itu bagi Monata merupakan pedoman dari musyawarah mufakat dari kedaulatan rakyat itu sendiri, katanya begitu. Jadi semakin banyak partai politik dan juga semakin banyak orang yang beroposisi di pemerintahan melalui partai politik itu, maka sebenarnya wujud dari kedaulatan rakyat musyawarah mufakat itu sebenarnya terletak di situ sebenarnya, kata Muhammad Atta waktu itu. Oleh karenanya ketika parlementer diterapkan sebagai demokrasi dan Sultan Syahrir ditunjuk sebagai Perdana Menteri pertama, maka ada kenaikan signifikan dari partai politik. Ketika 1949 itu sekitar 16 partai politik. Dan ketika pemilu pertama, ini juga salah satu dampak demokrasi parlementer. Diadakan pemilu pertama tahun 1955 itu ada kenaikan sehingga menjadi 28 partai politik. Itu adalah bagi Monata, Monata itu senang waktu itu karena sudah sesuai dengan visi yang ingin dia ciptakan di Indonesia ini, menciptakan satu negara yang berpedoman kepada demokrasi parlementer. Sebenarnya katanya demokrasi parlementer ini merupakan perwujudan dari demokrasi kedaulatan rakyat itu sendiri, kata Monata seperti itu bilangnya seperti itu. Cuma waktu itu Soekarno berbeda pendapat karena dengan adanya Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, peran Soekarno sebagai kepala negara itu menjadi sedikit karena pemerintah itu sudah ada ketuanya, itu Muhammad Syahrir yang mengelola dan lain sebagainya, yang mengelola Dewan Perwakilan, yang mengelola Dewan Permusyawaratan dan lain sebagainya, itu dikelola oleh Muhammad Syahrir. Sedangkan Soekarno posisinya sebagai kepala negara saja yang sumbangsi terhadap pemerintahan itu sebenarnya tidak ada. Jadi dominasi terhadap pemerintahan itu tidak ada. Jadi ketika 1960 ini nanti kita berubah, 1959 sudah mulai bergejolak. Turun dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwasanya DPR dibubarkan untuk pertama kalinya dan demokrasi kita berubah dari demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Ini sebenarnya semuanya nyambung dari kedaulatan rakyat itu nanti, nyambung semua. Cuman kita bahas secara konstitusi, secara parlemen gitu. Sebenarnya cocok untuk teman-teman hukum tata negara, cocok untuk teman-teman ekonomi, kajian kita siang ini, cocok juga untuk teman-teman pendidikan, tapi pendidikan ekonomi. Oke, kita lanjut. Jadi enggak masih masuk. Enggak, soalnya kalau bahasa Arab masih cocok. Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan dari Dewan Permusyawaratan Musyawarah Rakyat dari minimal kan secara epistemologi masih masuk lah. Ayo kita lanjut ya. Jadi Soekarno itu dengan terhimpitnya peran dia di negara Indonesia, dia itu melakukan dekret presiden yang disahkan tanggal 5 Juni tahun 1959. Isinya itu memuat itu pembubaran DPR pertama, yang kedua pengesahan demokrasi terpimpin, yang ketiga itu pengesahan Dewan kalau nggak salah namanya Dewan Agung atau Dewan Pertimbangan. Itu tugasnya itu adalah menjabatani antara pemerintah dan rakyat. Kalau itu situasinya terdesak, kata Soekarno seperti itu. Kenapa Soekarno mengeluarkan dekret itu? Yang pertama alasan sebenarnya kalau saya ngira-ngira seperti itu, karena peran beliau di negara itu semakin sedikit. Cuman kata beliau, saya sebenarnya mengeluarkan dekret presiden itu karena kacau balau yang terjadi ketika pemerintahan waktu itu.
Kalau coba kita bayangkan, semakin banyak partai, semakin simpang siur musyawarah DPR, MPR dan DPD saat itu. Dan kata Soekarno, kabinet itu gagal untuk menciptakan suatu undang-undang dasar yang baru. Karena ketika RIS kita itu masih menggunakan UUDS sementara. Dan itu dibentuk ketika pemilu itu, salah satu tujuannya itu adalah untuk pemilu pertama ya 1955 itu. Salah satu tujuan pokoknya itu adalah membuat suatu undang-undang dasar yang baru, sehingga kita pindah dari UUDS menjadi undang-undang yang baru, terserah apa katanya. Dan itu gagal diciptakan oleh kabinet sampai tahun 1959, sekitar tahun 4 tahun. Dan itu sudah mau selesai mungkin masa kabinetnya. Oleh karenanya, karena sistem terdesak seperti itu, kata Soekarno, gagal. Soekarno itu beranggapan bahwasanya DPR gagal menciptakan keinginan dari rakyat itu sendiri, katanya. Kata Soekarno seperti itu. Karena salah satu keinginan rakyat itu secara konstitusi adalah memiliki suatu undang-undang dasar yang menjadi patokan dari undang-undang di bawahnya, kan seperti itu. Jadi persepsi awalnya Soekarno secara legalnya ini ya, begitu kata Soekarno. Jadi dianggap DPR gagal untuk menjalankan tugas dasarnya menciptakan undang-undang dasar yang menjadi pokok dari tujuan pemilu itu gitu. Jadi mengeluarkan deklarasi itu sebagai produk kegagalan dari DPR itu sendiri. Kemudian Soekarno itu membentuk DPR baru, namanya DPR GR, DPR gotong royong. DPR GR isinya itu pada saat pemilu pertama ada 4 partai yang mendominasi dari kabinet. Ada PNI, Nahdlatul Ulama, ada juga Masyumi dan juga PKI. Ada 4 partai. Kemudian ketika itu diberangus, DPR itu diberangus sehingga menciptakan DPR GR, sebenarnya komposisinya dari 4 partai itu yang tetap mendominasi, cuma orang-orangnya diganti yang pro terhadap Soekarno waktu itu, katanya untuk mempercepat pembangunan dan sebagainya alasannya. Cuman dari 4 partai yang besar ketika itu, 3 partai menolak dan 1 partai masuk dalam pemikiran Jokowi dalam pemikiran Soekarno. Ini yang menciptakan balada pertumpahan Indonesia 6 tahun 5 tahun setelahnya. Apa? Partai Masyumi, Nahdlatul Ulama dan PNI itu membentuk suatu koalisi karena menolak keputusan presiden itu, membuat satu namanya Liga Demokrasi gitu kan. Liga Demokrasi itu perkumpulan yang menolak untuk itu. Dan 1 PKI itu masuk dalam grup Soekarno pada saat itu. Jadi oleh karenanya Soekarno dicap sebagai eksistensinya itu berdekatan dengan PKI, sehingga berlangsungnya 1965 yaitu G30 PKI itu. Itu sebenarnya runtutannya seperti itu. Soekarno ini ingin menerapkan satu pemikiran yang sangat luar biasa, ini kayak yang sering kita sebut sebagai Nasakom. Melalui sistem demokrasi terpimpin. Bagi Soekarno katanya, demokrasi tetaplah bersumber dari rakyat dan untuk rakyat dan dikelola rakyat. Tapi harus ada 1 orang yang memegang kuasa agar demokrasi itu berjalan dengan cepat dan dengan praktis, kata Soekarno seperti itu. Oleh karenanya, agar demokrasi itu tidak mutar dalam kabinet, sebenarnya mutar dalam kabinet kan riuh. Sebenarnya ada satu pola pikir dasar yang berbeda antara Soekarno dan Muhammad Hatta. Kalau Soekarno itu pengen semuanya cet jadi. Oleh karenanya musyawarah mufakat yang lama dengan adanya demokrasi parlementer itu sebenarnya tidak suka Soekarno. Apa ya? Ngabisin dana, ngabisin waktu dan ngabisin ya. Begitu. Sedangkan sebenarnya tipologi pemikiran Muhammad Hatta dalam soal konstitusi itu sederhana. Semakin berperan rakyat dalam kabinet, oleh karena kan semakin banyak semakin baik, kata Muhammad Hatta. Itu merupakan suatu cita-cita ini yang diimpikan oleh kedaulatan rakyat. Semakin banyak orang, semakin banyak rakyat yang berkontribusi dalam satu kabinet. Itu tipologi dalam pemikiran Muhammad Hatta. Kalau Soekarno gak suka, kalau Soekarno satu-satu jadi pembangunan gitu. Gitu begini gitu. Jadi oleh karenanya untuk memangkas perjalanan itu terciptalah demokrasi terpimpin, dan salah satu dampaknya adalah jenjang masa presiden itu tidak terbatas ketika itu demokrasi terpimpin. Cuman kan putus gara-gara ada PKI itu, bangsat juga PKI itu ya. Gitu. Ya, itu. Jadi
kedaulatan rakyat yang diberikan Muhammad Hatta dalam bidang konstitusi seperti itu, dan kedaulatan rakyat yang diberikan Muhammad Hatta dalam bidang ekonomi seperti yang tadi saya sampaikan melalui koperasi yang berprinsip kepada kolektivisme dan gotong royong yang menjadi ciri khas dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Begitu. Ini mungkin secuil dari saya, mungkin kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali dari pembahasan Muhammad Hatta ini, terlebih dari penjabaran yang begitu luas. Cuman ada sih beberapa poin yang saya mungkin kurang terjelaskan, makanya saya ingin dijelaskan kembali. Ini masalah Muhammad Hatta dengan Soekarno. Saya cuman kembali ke kajian yang kemarin sudah dikaji oleh simposium tentang Soekarno dengan konsep Marhain. Nah, saya ini kok seakan-akan apakah Soekarno dengan wakilnya Muhammad Hatta ini kok seakan-akan beda jalan gitu, kayak ada yang berbeda. Toh katanya Soekarno dengan konsep Marhain tersebut harus memahami tentang apa-apa yang ajaran-ajaran dari Karl Marx kan gitu. Ya salah satunya tentang kapital gitu. Sedangkan Muhammad Hatta ini menurut saya kok bisa ada yang berbeda. Contohnya dengan dalam tatanan ekonominya dengan menggunakan koperasi ya. Mungkin itu saja sih kepada Romantik. Dua tokoh proklamator ini memiliki visi yang sama. Secara teoritik tujuannya sama juga, sama-sama ingin sampai kepada tujuan hidup yang disebut sebagai sosialisme. Sebenarnya Hatta itu memberikan sumbangsi terhadap demokrasi Barat yang berkembang itu dengan memberikan demokrasi ekonomi yang pada turunannya itu nantinya akan menciptakan suatu demokrasi sempurna untuk bangsa Indonesia, yaitu demokrasi sosial. Itu turunannya seperti itu, sama dengan konsep kapitalisme. Sebenarnya kalau kapitalisme diemban dengan benar dan tepat, sebenarnya tujuannya itu adalah sosialisme. Sebenarnya tujuannya itu sama secara teoritik, untuk menciptakan suatu konsep dasar, yaitu menuju bangsa yang berprinsipkan kepada sosialisme. Sama demokrasi sosial Muhammad Hatta dan tujuan sosialisme menurut Soekarno melalui sistem kapitalisme itu sendiri, komunisme itu. Begitu. Memang secara praktek ini yang berbeda. Makanya di sini di dalam buku ini, dalam beberapa halaman sekitar 10-20 halaman itu berisi surat. Itu menarik. Itu kritikan langsung Muhammad Hatta yang tertuju suratnya itu kepada Soekarno. Dia mengatakan begini, kata Muhammad Hatta. Bung, coba kamu kaji kembali pemikiranmu itu terkait dengan pemikiran itu, semuanya lah, terkompleks tentang nasakom, komunisme, sosialisme dan lain sebagainya. Pemikiranmu itu bagus secara gagasan, secara konseptual dan secara ilusi. Coba kamu coba berpikir secara luas bagaimana hal itu diterapkan nanti di bangsa Indonesia. Susah Bung, katanya. Seperti itu. Sedangkan konsep saya itu meskipun memiliki konsep yang sederhana melalui koperasi, tapi itu sesuai dengan falsafah hidup dan perilaku hidup bangsa Indonesia itu sendiri, katanya. Gitu. Jadi kalau misalkan diungkit dari surat itu, saya memiliki kesimpulan dasar bahwasanya Soekarno ini memiliki gagasan fenomenal, memiliki teori fenomenal dalam bidang gagasan yang memang secara praktikum harus dikaji kembali, kata Muhammad Hatta. Tapi kalau Muhammad Hatta cenderung memiliki gagasan yang cenderung empirik, yang cenderung praktik meskipun sederhana. Cara inilah yang dipakai, yang dipakai berbeda oleh dua tokoh ini, begitu. Meskipun visinya itu sama. Sebenarnya kata Muhammad Hatta dalam halaman terakhir sebelum surat itu dijelaskan, demokrasi yang saya jelaskan dari tadi itu, kedaulatan yang saya kemukakan dari tadi itu, sebenarnya saya itu akan sampai kepada suatu demokrasi, yaitu demokrasi sosial yang menjadi tujuan akhir dari segala demokrasi yang berkembang di dunia, katanya. Jadi demokrasi sosial itu nantinya mencakup demokrasi ekonomi dan juga demokrasi politik yang berkembang di Barat, dan demokrasi ekonomi yang berkembang di Indonesia melalui koperasi, katanya. Demokrasi sosial itu bertumpu kepada 3 hal, katanya. Ini hampir sama sebenarnya dengan konsep Nasakom punya Soekarno. Bertumpu kepada 3 hal, katanya. Demokrasi sosial. Yang pertama, sosialisme Barat, yang ciri khas utamanya adalah pri kemanusiaan, hak manusia itu sendiri,
hak mengungkapkan pendapat, hak kebebasan berpikir dan lain sebagainya. Sosialisme Barat katanya. Yang kedua adalah prinsip keagamaan, keislaman. Apa katanya? Prinsip kebenaran, prinsip kejujuran, dan juga prinsip persaudaraan antar hamba yang memiliki Tuhan, katanya begitu. Jadi kita itu disatukan oleh karena kita sebagai kaum, entah kaumnya agama Islam dan sebagainya. Itu prinsip dasar dari demokrasi sosial ini. Kita itu dipersatukan gara-gara 3 hal ini katanya. Yang pertama itu adalah sosialisme Barat, karena kita memiliki hak yang sama dalam bidang perorangan katanya. Yang kedua, kita memiliki hak sama dalam bidang keumatan katanya. Yang ketiga, kita memiliki hak sama dalam bidang ekonomi. Dengan apa? Dengan gotong royongnya katanya. Begitu. Dia menjelaskan seperti itu. Jadi demokrasi sosial Muhammad Atta itu berpangku kepada 3 kaki dasar itu katanya. Sosialisme Barat, keagamaan, dan juga yang terakhir adalah konsep kolektivisme atau gotong royong. Begitu. Jadi 3 sendi itu menjadi dasar utama demokrasi sosial menurut Bung Hatta yang lupa saya sampaikan tadi. Itu adalah jalan itu adalah pintu terakhir menuju cita-citanya Bung Hatta. Sebenarnya dengan cita-cita seorang komunis sampai kepada satu sistem namanya sosialis. Semuanya sama rata, cuma cara yang dilakukan adalah berbeda begitu. Jadi begitulah mungkin tipologi sederhananya. Nanti tipologi rincinya mungkin teman-teman yang lebih memahami tidak apa-apa saling disampaikan mungkin. Dari saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak tertarik dengan pemikiran Bung Hatta, dan ketika sebenarnya ada beberapa catatan yang saya ingin tanyakan, bukan ingin menambahkan dan sebagainya. Soalnya ketika saya mendengarkan pemikiran-pemikiran Bung Hatta, apalagi tentang demokrasi dan juga kedaulatan rakyat, itu tidak ada bedanya, yang kontras ya dengan pemikiran Bung Karno. Dan saya timbul tanda tanya, kenapa kok ketika misalnya saya mendengarkan pemikiran-pemikiran Bung Hatta tentang itu, seakan-akan tidak ada pemikiran yang sampai membuat Bung Hatta itu resign dari sebagai wakil presiden. Nggak tahu kalau pemikiran-pemikiran yang lainnya. Soalnya gini, ketika misalnya Bung Hatta dan Soekarno itu sama-sama mengkritisi Barat, demokrasi Barat, untuk menghasilkan demokrasi yang sesuai dengan konteks Indonesia, sehingga lahirlah demokrasi kerakyatan, gotong royong dan sebagainya. Intinya yang sesuai dengan keindonesiaan lah. Yang saya tanyakan, perbedaan pemikiran yang mana yang bisa menimbulkan alasan atau yang melatar belakangi Bung Hatta itu resign sebagai wakil presiden. Dan yang kedua, ketika berbicara demokrasi parlementer yang mungkin digagas juga oleh Bung Hatta, entah itu pernah diterapkan secara maksimal, idealnya itu demokrasi parlementer. Sebenarnya menurut saya itu gak tahu, sepemahaman saya demokrasi parlementer itu hanya tidak cocok sekali dengan trias politika, karena sepemahaman saya dalam trias politika itu sama-sama seimbang antara yudikatif, eksekutif, legislatif. Sedangkan menurut saya parlementer itu hanya menguatkan ataupun menguntungkan pihak legislatif dan juga eksekutif itu sendiri. Semisal makanya sekarang yang menjalankan, yang mengaplikasikan demokrasi parlementer itu seperti Malaysia, Singapura, Turki yang yang seakan-akan itu berbentuk kerajaan. Karena kenapa? Eksekutif itu dipegang oleh Perdana Menteri dan juga legislatif itu dipegang oleh presiden, raja dan sebagainya. Artinya apa? Menurut saya kalau demokrasi parlementer yang sepemahaman itu tadi itu tidak cocok diterapkan di Indonesia yang memiliki sistem presidensial seperti itu. Mungkin hanya itu. Sebenarnya sederhananya gampang teman-teman. Mahasiswa baru misalkan kalau masuk di organisasi karena memiliki satu cita-cita yang sama. Terserah cita-citanya, aneka ragam intinya sama karena kan kita tidak tahu karakteristik sebenarnya dalam organisasi tersebut. Misalkan kita tidak tahu pemimpinnya sebenarnya karakternya seperti apa dan lain sebagainya begitu. Jadi dengan cita-cita yang sama gitu, digabunglah, dipersatukanlah Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Teman ketika memerintah, pola pikir gerakannya yang berbeda begitu. Kemudian pertanyaannya menarik, perbedaannya apa gitu? Sebenarnya banyak juga sebenarnya perbedaannya. Cuman mungkin saya
akan lebih berfokus dalam bidang konstitusi, karena pertanyaannya presiden dan wakil presiden. Kalau pemikiran ekonomi mungkin teman-teman siapa Gano mungkin dengan sebagainya, karena ingin tanya itu dikotomi itu ya perbedaannya. Nah itu sebenarnya dari awal, sebenarnya Soekarno itu dalam memerintah ya, bukan secara pemikiran, itu sebenarnya lebih suka otoritarian yang demokrasi. Makanya disebut sebagai demokrasi terpimpin. Biarlah demokrasi itu tetap ada, cuman saya mimpin gitu. jadi gitu. Kalau kata Hatta, biarlah demokrasi tetap ada, cuman yang mimpi itu banyak, katanya gitu. Jadi makanya rumit. Parlemen itu rumit memang, parlemen itu rumit. Tapi memang itu dicita-citakan Hatta, semakin rumit karena semakin banyak peran dari masyarakat, maka semakin bagus suatu demokrasi, katanya begitu. Perbedaan dasarnya seperti itu. Bagaimana untuk menjalankan suatu pemerintahan, kata Muhammad Hatta. Nah sebenarnya seperti ini bentuk pemerintahan dan juga bentuk kepala negara itu sebenarnya tidak vakum. Namanya parlementer nanti ada perdana menteri dan raja, sebenarnya tidak seperti itu. Itu sebenarnya fleksibel aja. Misalkan di Indonesia ada perdana menteri, bisa pemimpin bangsanya presiden, bisa seperti itu. Tapi memang secara individu, saya melihat ini secara individu dari Soekarno yang tidak suka wewenangnya itu dibatasi melalui kepala negara. Di mana memang dari awal kepala negara dan kepala pemerintahan itu ada dalam satu komando, yaitu Soekarno. Jadi ketika saya memiliki pendapat bahwasanya sebenarnya dari kita tahun 1945 sampai terakhir ketika 1998 kita itu mencoba-coba bentuk negara dan bentuk-bentuk pemerintahan. Kita itu statusnya mencoba-coba. Serius. Sama ketika tadi Romli bilang parlementer tidak cocok dengan Indonesia. Loh, demokrasi terpimpin tidak cocok dengan Indonesia. Bahkan sekarang saya mengatakan presidensial tidak cocok dengan Indonesia. Ya nggak apa-apa. Begitu. Namanya juga buah pikir yang memiliki latar belakang yang berbeda. Di mana Muhammad Hatta berpikir secara rakyat. Di mana-mana landasan berpikirnya Muhammad Hatta itu tuh rakyat. Kalangan kecil. Kalau Soekarno lebih revolusioner, bagaimana tetap kalangan kecil, cuma cara-caranya lebih revolusioner, komunis dan lain sebagainya. Ya mungkin sederhana seperti itu. Saya tidak bisa menjawab secara rinci. Memang cuma secara sederhana yang bisa kita pahami sebenarnya seperti itu. Perbedaan mendasarnya. Kalau buah pikirnya jelas, produk berpikirnya jelas. Soekarno itu memiliki produk demokrasi terpimpin, Muhammad Hatta itu memiliki produk bersama Syahrir, itu demokrasi parlementer, begitu. Mana yang lebih baik? Tidak sama-sama baik. Makanya ketika 1956 itu Muhammad Hatta itu mengundurkan diri, itu yang keberapa kalinya ya. Jadi sebelumnya itu Muhammad Hatta itu sudah jenuh dengan perilaku Soekarno yang sudah menunjukkan gelagat otoritariannya, meskipun waktu itu menggunakan konsep demokrasi parlementer. Beberapa kali mengajukan pengunduran diri kepada DPR, kepertanggungjawabannya kepada DPR. Satu kali tidak dihiraukan, dua kali tidak dihiraukan, sampai beberapa kali DPR menganggap ini adalah persoalan nasional, sehingga dirapatkan ketika rapat kabinet, sehingga memutuskan diterima pengunduran dirinya, begitu. Sebenarnya begitu. Kalau kata Muhammad Hatta, alasannya kenapa saya mengundurkan diri katanya, karena dalam sistem parlementer seperti ini seorang wakil presiden tidak dibutuhkan, bahkan seorang presiden pun tidak dibutuhkan, karena yang memerintah adalah seorang perdana menteri, gitu. Jadi hitung-hitungannya Muhammad Hatta seperti itu. Jadi agar tidak membuat gaduh masyarakat, agar semuanya tentram dengan meminimalisir jabatan-jabatannya tidak perlu, kata Muhammad Hatta, saya akan mengundurkan diri karena tidak diperlukan lagi sebenarnya seorang wakil presiden dalam sistem parlementer, katanya. Gitu. Cuman sebenarnya kalau misalkan saya menganggap secara pola pikir sudah berbeda dari awal. Karena perbedaan itulah semakin menciptakan suatu dikotomi itu, makanya daripada ini dilanjutkan perbedaan pemikiran antara Soekarno dan Hatta itu, makanya Hatta memilih untuk mengundurkan diri, begitu. Jadi kedaulatan rakyat yang dicita-citakan Muhammad Hatta dan Soekarno itu sama, cuman jalannya memang yang berbeda. Perbedaan salah satu yang paling mencolok dalam konstitusi itu seperti itu, begitu. Kalau misalkan dalam hal lain, ya kita bahas di lain tema lah mungkin, begitu. Ya itu mungkin. Apa tadi? Yang kedua apa ya? Oh udah ya, udah seperti itu.